Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Kali ini Michan akan menceritakan cerita baru ya gengs, yang berjudul Kades Cantik Tewas dengan Kepala Meledak Diduga Gara-Gara Susuk Pesugihan. Cerita ini ditulis oleh Sigit Eka Pribadi, dan link akan Michan sediakan di kolom deskripsi ya gengs. Oke, daripada lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kades cantik tewas dengan kepala meledak, diduga karena susuk pesugihan. Perjalanan menuju desa Mangah ternyata tidaklah mudah. Mesin sepeda motor saya harus bekerja ekstra keras, karena harus mendaki beberapa jalan menanjak yang cukup tinggi. Ditambah lagi jalan yang saya tempuh bukannya jalan yang beraspal mulus, tapi jalan yang masih berupa tanah keras dan berbatu. Pantas saja namanya desa Mangah, sebab medan jalan untuk menempuhnya memang berat dan membuat sepeda motor saya mangah dibuatnya, dan bisa terjatuh ataupun tergelincir bila tidak hati-hati. Setelah menempuh perjalanan yang cukup berat tersebut, akhirnya terlihat juga tanda-tanda kalau saya sudah sampai ke desa Mangah. Terlihat dari plang papan nama desa yang terletak tepat di depan sebuah jembatan desa. Rupanya desa Mangah dipisahkan oleh sebuah sungai yang cukup lebar. Waktu menunjukkan pukul 10 pagi. Saya berangkat pukul 5 pagi dari kantor. Berarti sekitar 5 jam saya menempuh perjalanan hingga akhirnya sampai ke desa Mangah. Selamat datang di desa Mangah. Harap pelan-pelan melintas jembatan dan ucapkan salam permisi dalam hati. Begitu tulisan yang tertera pada plang papan nama desa tersebut. Tapi ada yang membuat saya jadi menghentikan sejenak laju sepeda motor saya. Karena ada yang sedikit membuat saya bertanya-tanya dalam hati. Ucapkan salam permisi dalam hati. Waduh, kenapa nih harus seperti itu ya? Tanya saya dalam hati. Ada apa ya? Tapi ya sudahlah. Saya ikuti saja sesuai petunjuk yang tertera pada plang papan nama desa tersebut. Ketika saya melintasi jembatan, entah karena sugesti saya setelah membaca plang papan nama desa atau memang terasa ada aura yang aneh, entah kenapa tiba-tiba bulu kuduk saya berdiri dan saya jadi merinding. Bahkan tiba-tiba muncul kabut tipis disertai desir angin tipis yang menebarkan aroma bau yang aneh. Entah bau apa juga, saya tidak tahu. Karena seumur hidup saya tidak pernah mencium aroma tersebut. Baru kali ini saya mencium aroma aneh tersebut. Wah, kenapa ini ya? Sudahlah. Saya berupaya tetap tenang saja. Dan selepasnya melintasi jembatan, saya memang jadi lebih tenang. Tapi saya jadi agak keder. Entah kenapa saya jadi tidak berani untuk menengok ke belakang. Sehingga saya memilih mengikuti kata hati untuk jalan terus dan mengurungkan niat untuk menengok ke belakang. Ya, ternyata memang tidaklah mudah bagi saya untuk memperoleh informasi peristiwa yang akan saya ulas ini. Meski saya sudah memperkenalkan diri termasuk menjelaskan pekerjaan saya, warga sempat bungkam tak mau bicara. Karena warga desa masih trauma dan terkesan paranoid untuk menuturkan peristiwa yang pernah terjadi pada 5 tahun yang silam tersebut. Namun, dengan menyampaikan niat dan bujukan bahwa saya mengulasnya dalam rangka menyampaikan pesan edukasi, akhirnya warga berkenan juga untuk menceritakannya. Mereka juga mengajak saya untuk singgah di rumah ketua desa Mangah, Mbah Renggo namanya. Nah, dari penuturan beberapa warga, ternyata memang benar adanya bahwa sekitar tahun 2015, desa Mangah pernah dihebohkan dengan peristiwa mistis tentang seorang wanita cantik yang tewas dengan kepala meledak di jembatan desa. Wanita yang tewas mengenaskan tersebut bernama Puri Pramitasari, yang sebelum kematiannya ternyata dia menjabat sebagai kepala desa Mangah. Konon katanya, usai peristiwa yang menghebohkan tersebut, menurut kesaksian warga desa Mangah, Puri ternyata jadi arwah penasaran yang mengentayangi desa. Bahkan sering meneror rumah warga di kawasan desa Mangah dan seringkali muncul di jembatan desa.
jembatan yang merupakan satu-satunya penghubung desa Mangah ke desa lainnya. Lebih lanjut lagi, warga juga menceritakan bahwa ternyata hantu puri seringkali juga bergentayangan mengetuk pintu-pintu rumah warga, terutama warga yang semasa hidupnya pernah punya hubungan dekat dengannya. Seperti yang dituturkan oleh Mbah Renggo, dengan suara berat dan serak ia menuturkan, "Penampakannya Nyai Puri sangat mengerikan. Dia sering muncul dengan tubuh yang bersimbah darah dari leher hingga ke bawah dengan tanpa kepala," tutur Mbah Renggo, warga desa yang dianggap dituakan dan dianggap sebagai orang pintar atau paranormal di desa tersebut. Makanya kalau sudah jam 12 malam, tidak ada seorang pun warga desa yang berani keluar rumah karena mereka takut melihat ataupun bertemu dengan hantu Nyai Puri yang mengerikan, yang suka melambai-lambaikan tangannya dari kejauhan dengan kepalanya yang buntung. Karena hantu Nyai Puri kerap muncul di sekitar jembatan desa, akhirnya membuat namanya disematkan pada jembatan itu, Jembatan Puri, sebagai simbol untuk mengenang Puri Pramitasari, wanita yang dulunya pernah hidup sebagai kades dan akhirnya mati secara tidak wajar dan menghantui jembatan itu, jelas Mbah Renggo. Ya, begitulah cerita Mbah Renggo dengan suara berat dan seraknya, disertai sedikit batuk karena menjelaskannya sambil menghisap sebatang rokok dengan tembakau padat yang tadi digelintingnya, dan sesekali menengguk kopi kentalnya. Saya pun mencatat dengan seksama tentang semua hal yang dituturkan terkait peristiwa yang ingin saya ulas tersebut. Cerita Mbah Renggo dan beberapa warga membuat saya jadi merinding ketika saya baru menyadari sesuatu tentang jembatan desa. Astaga, jembatan itu tadi namanya Jembatan Puri rupanya. Wanita itu matinya di situ juga rupanya. Saya agak bergidik jadinya karena jadi ingat suasana aneh saat tadi saya melintasi jembatan desa. Pantas saja ada suasana yang aneh ketika tadi saya melintasinya. Tapi ya sudahlah, saya sudah kadung di desa ini. Artinya saya harus tetap menyelesaikan misi saya ini, kata saya membatin dalam hati. Lebih lanjut lagi bagaimana cerita tentang Nyai Puri. Begini cerita lengkap yang dituturkan Mbah Renggo Balapati dan beberapa warga desa tentang hantu Nyai Puri Pramitasari yang kerap muncul di sekitar jembatan desa Mangah, sampai akhirnya membuat namanya disematkan juga pada jembatan desa. Semenjak usia 5 tahun, Puri Pramitasari diasuh oleh kakeknya yang bernama Jantur Raksapati, sebab kedua orang tuanya memilih pergi dari desa dan sampai kini tidak pernah lagi kembali ke desa. Pertama kali yang pergi terlebih dahulu adalah ayahnya. Disusul setahun kemudian giliran ibunya pergi meninggalkan desa. Memang menyedihkan kalau melihat bagaimana latar belakang kehidupan Puri ini, karena dia harus hidup tanpa merasakan lagi belai kasih sayang ibu dan ayahnya. Puri Pramitasari akhirnya terus bertumbuh kembang hingga dewasa, dan sampai akhirnya dia jadi seorang wanita muda dengan usia 22 tahun yang sangat berparas cantik jelita dan memiliki tubuh yang molek memikat. Kelebihan fisik yang dimilikinya membuat kaum pria jadi sangat menyukainya, tidak hanya anak-anak muda atau lajang, bahkan pria beristri pun terpikat dengan kecantikan Puri. Pesona fisiknya itulah yang pada akhirnya juga berperan mendudukannya jadi kades pada tahun 2000 silam, saat Puri memutuskan mengajukan diri jadi kades. Lalu berdasar kesepakatan para penjabat perangkat desa dan separuh lebih warga desa, disebabkan tidak adanya calon kades lain yang maju mencalonkan diri, mungkin juga karena sungkan bersaing dengannya, maka akhirnya diputuskanlah Puri yang jadi kades Mangah. Pada waktu jadi kades, usia Puri sekitar 25 tahun, dan di desa Mangah hal tersebut memang jadi hal yang luar biasa. Semudah itu, tapi sudah jadi kades. Tahun 2015 Puri meninggal, artinya Puri mampu bertahan hingga 15 tahun lamanya, atau sampai dengan usia 40 tahun jadi kades Mangah. Sayangnya kecantikan luar Puri tidak sejalan dengan perilaku dan kepribadiannya sehari-hari. Meski sudah jadi kades, Puri justru jadi lebih berani menggoda para lelaki yang terpikat olehnya.
Hal inilah yang membuat para kaum hawa, yaitu para kaum istri dan wanita lajang yang tinggal di sekitar desa Mangah, jadi cemburu dan iri hati, serta jadi semakin sangat membenci Puri karena telah merusak rumah tangga mereka yang sudah berkeluarga dan merebut hati para pria lajang desa. Tapi hal ini tak diperdulikan oleh Puri. Dia tetap saja berperilaku buruk demi hasrat tetap bisa mengeruk harta pria yang tergoda olehnya, termasuk agar dapat terus dihormati dan berkuasa. Puri terus menggoda para pria di desa Mangah, bahkan tak segan menjadikan para pria yang ditaklukkannya menemani tidurnya. Sadar jadi magnet yang memikat para pria di desanya dan menyadari bahwa kecantikan fisiknya tidak mungkin bertahan selamanya, dengan alasan kalau sewaktu-waktu kaum pria di desa tidak akan lagi menyukai kecantikan paras dan kemolekan tubuhnya, Puri kemudian memutuskan untuk menggunakan susuk pelet hitam, benda berilmu gaib, demi untuk mempertahankan kecantikannya dan kemolekan tubuhnya. Susuk pelet hitam tersebut diperoleh dari kakeknya, Mbah Jantur Reksapati, yang ternyata juga merupakan kakak kandung Barenggo Balapati. Artinya juga Puri ternyata masih ada hubungan cucu dengan Barenggo. Setelah memakai berbagai susuk pelet hitam di berbagai bagian tubuhnya, maka kecantikan dan kemolekan tubuh yang dimiliki Puri memang tetap bisa bertahan. Kendati begitu, usia dan kesempatan bukan dia yang menentukan. Karena pada tahun 2015, secara tiba-tiba Puri akhirnya jatuh sakit. Bahkan pada perkembangannya sakitnya semakin parah, badannya semakin kurus dan berjalan pun harus dibantu dengan tongkat. Dari diagnosis dokter yang sedang bertugas di desa, ternyata diduga kuat Puri sedang menderita penyakit kanker ganas yang menggerogoti tubuhnya dari dalam dan menyarankan agar Puri dirujuk ke rumah sakit. Akan tetapi Puri menolaknya. Dia menganggap itu hanya penyakit biasa yang nantinya bisa sembuh juga dengan sendirinya. Sebenarnya Barenggo juga pernah mengingatkan kakeknya, yaitu Mbah Jantur, untuk menghentikan segala laku ritual persugihan dan menggunakan susuk pada tubuh Puri. Bahkan pernah mengingatkan langsung kepada Puri agar sesegera mungkin susuk yang tertanam dalam tubuhnya tersebut dicabut demi kebaikan warga desa dan bagi keselamatan diri Puri sendiri. Karena Barenggo melihat gelagat putri yang tidak kuat dan susuknya dapat bertambah berbahaya pada keselamatan nyawanya akibat terlalu banyak bersekutu dengan jin yang bersemayam pada susuk tersebut. Lewat berbulan-bulan, sakit yang diderita Puri tak kunjung sembuh. Puri semakin stres dan tubuhnya semakin habis. Barulah dia menyadari dan menyatakan pada kakaknya untuk mencabuti berbagai susuk yang ada tertanam di dalam tubuhnya. Namun tidaklah mudah mencabuti susuk-susuk tersebut. Baru juga daerah kaki hingga pinggang yang tercabuti, Puri sudah kelajotan meraung kesakitan. Padahal bagian lainnya dari pinggang ke atas hingga kepala belum berhasil dicabut, sehingga ritualnya dihentikan dahulu oleh Mbah Jantur. Tak lama kemudian, karena susuk yang ada di tubuh Puri sebagian telah dicabut, perlahan-lahan tubuhnya berubah wujud. Tubuh Puri langsung menua. Keriput-keriput keluar dari kulitnya, begitu juga rambutnya yang beruban, sehingga tampak seperti wanita tua yang sudah berusia 60 tahunan. Penyakit Puri semakin parah, tapi dia tetap tidak dapat disembuhkan karena susuk yang masih menempel di tubuhnya. Bahkan kakeknya sendiri, Mbah Jantur, justru pergi menghilang meninggalkannya tanpa jejak entah kemana. Alhasil, jadi tidak ada satupun orang yang mampu mengeluarkan susuk tersebut, termasuk Barenggo yang juga kakeknya. Sebab menurut Barenggo yang masih diharapkan bisa mencabuti sisa susuk tersebut hanyalah kakek kandungnya tersebut. Kondisi Puri semakin parah, hingga kulit dan daging tubuh bagian bawahnya itu sudah menghitam, membusuk, dan mengeluarkan bau amis yang menyengat. Di beberapa bagian bahkan sudah ditumbuhi belatung-belatung yang menggerogoti dagingnya. Tampaknya akibat susuk yang tersisa membuat Puri masih bisa bertahan hidup. Melihat apa yang dideritanya, Puri sungguh menyesal atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Dia ingin meminta maaf kepada wanita-wanita yang suaminya telah dirayu olehnya selama ini. Tapi sayang, tidak seorang pun dari mereka datang menjenguknya. Puri tidak bisa menebus kesalahannya,
Hingga akhirnya dengan sisa kekuatan yang ada, dibantu dengan tongkatnya, Puri berjalan tertatih-tatih, jatuh bangun hingga merangkak menuju jembatan desa, dan berencana mengakhiri hidupnya sekaligus penderitaannya untuk terjun ke sungai. Mbah Renggo dan beberapa warga sempat melihat Puri berjalan hingga jembatan desa dan mengingatkan untuk mencegah rencananya untuk bunuh diri, tapi tidak digubris oleh Puri. Sesaat Puri hendak terjun, terjadi peristiwa aneh. Tiba-tiba tubuh kurus nyaris membusuk. Puri bergetar hebat, seperti ada yang ingin memberontak keluar dari tubuhnya. Puri melolong kesakitan sambil memegang kepalanya. Lalu tiba-tiba, blar! Kepala Puri meledak. Suaranya cukup keras untuk ukuran pendengaran manusia normal, sehingga warga sampai ada yang terpelanting saking terkejutnya mendengar suara ledakan dan melihat meledaknya kepala Puri. Puri akhirnya meregang nyawa dengan amat tragis. Mbah Renggo yang tak tega melihat peristiwa yang terjadi pada cucunya tersebut, segera menindaklanjutinya dan memohon kepada warga agar rela dan ikhlas hati membantunya menangani jenazah Puri. Akhirnya warga desa bersedia membantu. Setelah selesai prosesi perawatan jenazah, terjadi perdebatan karena hampir semua warga desa menolak jenazah Puri dimakamkan di kompleks pemakaman desa, sehingga Mbah Renggo akhirnya memutuskan untuk memakamkan Puri di sebuah kebun milik Renggo yang tepatnya terpencil di seberang sungai desa. Saat prosesi menandu jenazah, jelang menyeberangi jembatan terjadi peristiwa mistis. Bahkan warga yang mengusung tandu sampai ketakutan. Jenazah Puri yang tanpa kepala tersebut tiba-tiba bergetar hebat, lalu terbangun dengan sendirinya. Mengetahui adanya kejadian ini, warga semakin panik. Tapi Mbah Renggo terus berupaya menenangkan warga. Sambil membaca mantra-mantra, akhirnya jenazah Puri terbaring kembali. Tapi jenazah Puri tetap bergetar hebat. Sejurus kemudian, Mbah Renggo meminta warga yang menandu jenazah agar segera bergegas menandu jenazah sampai ke kebun milik Renggo. Namun keadaan semakin menegangkan ketika rombongan penandu jenazah Puri sampai di pertengahan jembatan, tepat di mana Puri meregang nyawa. Tiba-tiba jenazah Puri melanting cukup tinggi ke udara, lalu jatuh dengan deras terjun ke sungai, kemudian hilang di telan air sungai yang tiba-tiba berpusar menenggelamkan jenazah Puri. Rombongan warga desa yang menandu jenazah langsung ketakutan, bubar berhamburan, lari terbirit-birit dan kembali ke rumah masing-masing. Tinggallah Mbah Renggo sendiri menatap sungai dengan tatapan sedih dan prihatin. Lalu sejurus kemudian beranjak pergi, sambil menyeret keranda yang tadi digunakan untuk menandu jenazah Puri. Sejak itulah hantu Nyai Puri sering terlihat gentayangan di sekitar tempat jembatan yang tersemat namanya tersebut. Bahkan sering mengetuk pintu-pintu rumah warga. Hantu Nyai Puri lebih sering mengetuk pintu rumah warga yang pernah diajak tidur dengannya. Pernah ada yang membukakan pintu, tapi ketika pintu itu dibuka, yang tampak hanyalah penampakan tubuh melayang mengerikan bersimbah darah tanpa kepala. Beberapa warga yang memang pernah memiliki hubungan dekat dengan Nyai Puri sampai ada yang menderita sakit hilang ingatan karena terus diteror oleh arwah penasaran Nyai Puri Pramitasari. Bahkan hingga sekarang hantu Nyai Puri masih saja sering menampakkan diri tidak hanya di jembatan desa saja, tapi bergentayangan ke penjuru desa Mangah. Ya, begitulah detail lengkap cerita tentang kisah kehidupan Kades Mangah, Puri Pramitasari, yang berakhir dengan kematian tragis dan mengenaskan, sekaligus menjawab penasaran saya terkait berita yang pernah saya dengar tentang Kades cantik yang tewas dengan kepala meledak, yang diduga gara-gara susuk pesugihan. Ya, manusia diciptakan agar selalu bertakwa dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak menyekutukannya dengan berbuat syirik. Tindakan memasang susuk dengan alasan terlihat cantik dan molek yang dilakukan Puri adalah termasuk rasa tidak puas akan karunia Tuhan. Selain itu, ketika Puri memakai susuk dengan mantra-mantra atau perantara makhluk lain, ternyata menyebabkan kerusakan pada raga dan jiwanya akibat persekutuannya dengan jin atau setan. Jika Puri melakukan itu karena merasa kurang cantik dan kurang atas pemberian atau karunia Tuhan atas fisik dan tubuhnya, jelas Puri mengingkari nikmat Tuhan. Dan ini adalah bagian dari dosa besar, syirik karena menyekutukan Tuhan.
menghipnotis orang lain dengan tipu daya susuk agar orang terperdaya aura atau khasiat susuk tersebut. Jadi disinilah kiranya agar jangan pernah melakukan hal-hal yang mudah menyesatkan diri untuk jauh dari rasa bersyukur kepada Tuhan. Terlebih bersekutu dengan jin atau setan. Nauzubillah min zalik. Tak terasa waktu sudah menjelang sore. Saya melihat jam di tangan bahwa waktu sudah menunjukkan hampir pukul 15. Saya juga sudah selesai mendapatkan informasi yang ingin saya gali dan tiba waktunya untuk pulang. Saya akhirnya pamit kepada Mbah Renggo dan beberapa warga. Tapi sejurus kemudian, hendak pergi melangkah pulang, saya agak sedikit terhenti dan duduk lagi sejenak. Jujur, saya masih bergidik dengan detail cerita tentang Nyai Puri yang diceritakan Mbah Renggo dan warga, sehingga membuat pikiran saya jadi tersugesti rasa kengerian, karena saya pasti harus melintasi jembatan Puri. Aduh, bagaimana ini? Apa saya minta tolong ditemani dulu ya sampai seberang jembatan? Baru saja saya akan beranjak, ternyata di hadapan saya sudah ada Mbah Renggo. Cukup terkejut saya dibuatnya karena muncul tiba-tiba. "Kamu pasti memikirkan cerita tadi kan?" tanya Mbah Renggo kepada saya. "Iya Mbah," jawab saya. "Ya sudah, kamu saya temani saja sampai di arah desa Pareng sana," tutur Mbah Renggo. "Gak apa-apa kan Mbah? Kan desa Pareng jauh dari sini Mbah. Terus bagaimana nanti Mbah pulangnya?" tanya saya lagi. "Saya nanti akan bermalam dulu di desa Pareng. Kebetulan juga ada muridku di sana," jawab Mbah Renggo sekaligus melegakan saya. "Baiklah kalau begitu Mbah," jawab saya dengan lugas. Saya dengan ditemani Mbah Renggo sudah hampir memasuki jembatan Puri. Tapi tiba-tiba Mbah Renggo menepuk pundak saya untuk menghentikan sepeda motor. "Berhenti sebentar Mas," katanya. "Kenapa Mbah?" tanya saya penasaran. "Nanti kalau di depan sana ada kabut tebal dan angin sedikit kencang, kemudian kamu melihat dan mendengar berbagai hal aneh, kamu abaikan saja ya, dan turuti kata-kata saya tersebut ya," kata Mbah Renggo dengan mimik muka yang serius. Tanpa banyak kata dan bertanya lagi, langsung saya mengiyakan. Dan memang saat kami berdua melintasi jembatan, tiba-tiba entah dari mana datangnya muncul kabut tebal dan angin kencang dengan hawa dingin yang terasa hingga menusuk tulang. Lalu terdengar suara aneh seperti suara cekikikan dan nampak kelebatan beberapa bayangan hitam. Saya hampir teriak dan menghentikan sepeda motor, tapi saya teringat kata-kata Mbah Renggo untuk mengabaikannya. Sambil terus berdoa kepada Tuhan, saya terus maju. Akhirnya lewat juga dari jembatan Puri. Lepas dari kengerian yang membuat saya sampai bergidik dan merinding tidak karuan. Memang mengherankan, lepas dari jembatan Puri suasana berubah drastis, suasana kembali terang. Tidak ada kabut dan normal seperti suasana sore pada umumnya. Singkat kata, kami sampai juga di desa Pareng. Bisa jadi karena desa ini paling dekat dengan akses jalan menuju ke kota, makanya desa tersebut dinamai Desa Pareng. Setelah mengucapkan pamit kepada Mbah Renggo, saya segera melanjutkan perjalanan pulang. Sekarang kurang lebih hampir jam 4 sore, berarti kurang lebih saya jam 9 malam sampai rumah. Alhamdulillah leganya, akhirnya saya tiba di rumah. Selesai mandi saya berbaring di tempat tidur dan mengingat peristiwa nyata yang saya alami tadi. Termasuk peristiwa Nyai Puri yang rasanya kalau dinalar tidak masuk akal. Tapi ya sudahlah, memang seperti itu adanya, bahwa ada entitas di luar kemampuan indrawi dan hal ini justru membuat saya mawas diri untuk selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan selesai. Sekian dan itulah akhir dari kisah misteri yang berjudul Kades Cantik Tewas dengan Kepala Meledak, diduga gara-gara susuk pesugihan. Terima kasih Michan ucapkan untuk kalian yang sudah mau menonton video ini. Dan tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, share, dan subscribe ya gengs. Dan tekan juga tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita yang selanjutnya. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.